Ayo, siapa yang mau jawab? Ini Bu udah rekam nih. Tadi siapa yang jawab tadi? Pembayaran wajib. Tadi siapa yang bilang itu? Yang lain, ayo coba. Pungutan wajib rakyat untuk negara. Pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Oke. Kontribusi wajib yang harus dibayar ke negara. Yuk. Apa lagi? Pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Oke. Sifatnya gimana tuh pajak itu? Wajib, Bu. Wajib, oke. Terus kalau wajib dia ada balas jasa langsung atau tidak? Balas jasa langsung mungkin tidak, Bu, tapi pembayaran pajak itu dapat kita rasakan kayak di dalam APBD fasilitas yang bakalan kita rasakan seperti kayak pembangunan itu kan juga berawal dari uang pajak gitu, Bu. Oke, berarti tidak ada kontra prestasi langsung ya? Iya, Bu. Kegunaan pajak untuk apa? sebagai sumber pemasukan keuangan negara, Bu. Ya, Untuk keperluan negara, Bu. untuk keperluan negara. Untuk keperluan negara. Negara untuknya untuk keperluannya apa? Pembangunan infrastruktur, Bu. Pembangunan infrastruktur. Ya. Nanti kalau seandainya mati, login lagi di link yang sama ya. Iya, Bu. Nah, ada yang hilang dulu karena kita belum sampai ke ini, ke inti dari pembicaraan kita ini. Pembayaran untuk pembayaran pembangunan. Bangunan. Apalagi? Tadi sifatnya wajib ya. Sifatnya wajib. Nah, kalau udah banyak tuh. Coba sekarang siapa yang bisa menyimpulkan secara keseluruhan apa itu definisi pajak? Boleh dicoba dulu, Bu. Ya, silakan. Pakai bahasa sendiri ya, Bu. Maaf. Ya, tapi jangan bahasa kampung, Rada. Iya, Bu. Pajak itu merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat, dan kewajiban itu memiliki beberapa jenis seperti pajak bangunan, pajak tanah, dan lain-lain. Hasil dari pajak yang dibayar oleh masyarakat itu kembali lagi pada masyarakat seperti pemberian fasilitas untuk seperti pembangunan jalan tol dan kayak fasilitas yang ya gitu loh, Bu. Oke. Pembangunan jalan, pembangunan pokoknya sarana prasarana umum ya. Iya, Bu. Coba yang lain masih ada beberapa clue lagi yang belum disebut sama Rada. Siapa yang ingin disempurnakan? Coba. Henny mau, Bu? Oke, silakan Henny. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pajak sendiri merupakan pungutan wajib yang dikenakan bagi setiap wajib pajak yang harus dibayarkan ke negara guna untuk memenuhi kebutuhan negara. Pembayaran pajak itu sendiri dapat digunakan sebagai
APBD pelengkapan dana untuk kegiatan masyarakat. Ibu lupa. Jadi pajak sendiri dikembalikan lagi kepada masyarakat, baik itu berbentuk infrastruktur maupun pembentukan yang lain, yang di mana dananya itu bersumber dari pajak itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Nanti yang setiap rekamannya ini akan Ibu share di YouTube ya, nanti link YouTube-nya Ibu bagi. Jadi belajarlah untuk berbicara, kita berdiskusi di mata kuliah ini, nanti boleh dilihat lagi bagaimana tampilan kita ketika kita lagi ngomong. Nah, makanya untuk supaya nggak terhapus, supaya ingat terus, Ibu masukkan di link YouTube Ibu nanti. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke, kita lanjut. Masih ada yang mau coba? Masih ada yang mau coba sebelum kita? Siapa? Nah, Indria. Ya, silakan. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Fungsi pajak ini digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Dan pembayaran pajak ini tidak mendapat imbal secara langsung, di mana uang pajak dikumpulkan dan digunakan untuk keperluan negara. Oke. Nah, sekarang ada beberapa kata yang tadi disampaikan oleh temannya, termasuk Indri barusan. Yang pertama, tidak adanya imbal langsung. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang bisa jawab ya? Imbal langsung maksudnya di sini apa? Balasan langsung dari kita membayar pajak itu, Bu. Nah, contoh balasan langsung itu apa kira-kira? Kan itu yang dia Misalnya kan, iya Bu. Misalnya kan kita membayar pajak dengan uang, jadi uang itu tidak langsung kembali dengan kita. Jadi dapat kita rasakan seperti kita merasakan gimana jalan raya yang layak gitu, Bu. Oke. Yang lain masih ada yang imbal langsung itu gimana tuh maksud bentuk imbal langsungnya? Kita bayar pajak nih, tapi ternyata kita nggak dapat balas jasa langsung atau imbalan langsung. Supaya nanti kita bisa mengaitkannya dengan konsep yang lain. Sama seperti ini tadi, Bu, kan tidak menerima uang secara langsung, tetapi kita menikmati seperti pembangunan-pembangunan, perbaikan jalan, itu kan juga bakalan dirasakan oleh rakyatnya lagi, kayak seperti pembangunan tol itu kan juga mempercepat jalan lalu lintas, gitu Bu. Oke, kalau kita misalnya tadi kan katanya dibangun untuk jalan tol dan sebagainya. Kan itu kita nikmati juga. Apakah itu tidak bentuknya balas jasa? Bu tanya lagi, apakah itu tidak bentuk balas jasa? Tidak atau ya? Iya. Iya, Bu. Ya, nah terus yang dikatakan balas jasa langsung itu yang tidak ada balas jasa langsung itu yang mana? Balas jasa iya, tapi yang langsung itu yang bagaimana? Mungkin Bu, kayak misalnya kan ada kerusakan jalan. Kita tidak langsung mendapatkan dana untuk perbaikan jalan, masih ada proses-proses yang harus ditempuh. Mungkin kayak gitu, Bu. Oke, kita simpulkan dulu ya. Jadi secara keseluruhan kita simpulkan di sini. Coba lihat di slide Ibu untuk teorinya. Ya, coba lihat di sini. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan langsung, ya dapat dipaksakan dengan tidak mendapat kontraprestasi langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Tadi kan udah benar semua tuh pendapatnya. Nah, sekarang coba kita preteli satu-satu. Di sini kalau ditanya, siapa yang wajib membayar pajak? Maka tentu jawabannya adalah seluruh rakyat Indonesia. Ya, karena dia adalah iuran rakyat. Namun nanti ada tanda kutip, rakyat yang dimaksud adalah
rakyat yang menjadi subjek pajak. Ya. Kalau dan nanti kita akan bahas lagi lebih detail satu-satu, tapi secara definisi kita harus jelaskan ini dulu. Jadi tadi saya ulang, ya Ibu ulang, yang wajib membayar pajak adalah semua rakyat Indonesia dengan catatan dia yang menjadi subjek pajak. Siapa yang menjadi subjek pajak? Adalah rakyat yang memiliki objek pajak. Ya. Muncul lagi pertanyaan, apa itu objek pajak? Objek pajak itu ada penghasilan, kemudian ada tanah, yang dinamakan PBB itu ya ada tanah, bumi, dan bangunan. Ada tanah, dia memiliki tanah atas nama dia, kemudian dia memiliki bangunan atas nama dia, maka dia namanya itu objek pajak. Orang yang memiliki objek pajak ini dinamakan dengan subjek pajak. Itu yang rakyatnya. Kemudian ingat, catatannya dibayarnya ke kas negara. Oke? Nggak boleh ke kas pribadi. Misalnya kita mau bayar pajak tapi kita titip dulu sama orang. Ternyata orang itu nggak ada ngasih bukti ke kita kalau pajak kita udah dibayarkan. Sama itu belum sampai tujuan kita ke kas negara. Karena bayar pajak itu ialah ke kas negara. Nah, saat ini pembayaran pajak sangat simpel. Kalau kita mau pajak apa? PPH, udah ada nomor rekeningnya, langsung di POM-nya itu. Nggak perlu kita ngisi-ngisi lagi, jadi nggak bakal salah. Itu juga misalnya kita mau bayar pajak PPN, sudah langsung dipotong sama pengusaha kena pajaknya. Jadi semua kita yang rakyat Indonesia itu pada umumnya sudah pernah merasakan pajak. Nah, nanti pajak apa yang kita bayar itu akan kita bahas lagi lebih lanjut. Apakah pajak langsung atau pajak tidak langsung, ya. Nah, kemudian kita lihat lagi, setelah bayarnya ke kas negara, kenapa sih kita harus bayar pajak? Karena ada undang-undang perpajakan yang di dalamnya dinyatakan setiap warga negara Indonesia yang dia memiliki objek pajak, berarti dia menjadi subjek pajak, maka dia wajib membayar pajak. Sehingga kalau ada kata-kata wajib, maka dia dapat dipaksakan. Kalau dapat dipaksakan artinya kalau nggak bayar pajak kita dan menerima sanksi, ya. Kemudian di sini ada tadi yang kita tanya-tanya, yang kita diskusi barusan. Dia yang kita bayarkan itu, pajak itu, dia tidak ada kontraprestasi